Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Safri dan teman saya Brandon Bleno. ingin mempresentasikan mengenai rearrange film mata kuliah Digital Editing 2. Kali ini kami akan mengambil film dari Kamen Rider Cyber, The Phoenix Swordsman and the Book of Ruin. Kita masuk ke sinopsisnya. Di sinopsis tersebut menjelaskan munculnya sang ksatria abadi bernama Bakht yang diperankan oleh aktor senior Jepang bernama Masashi Taniguchi yang sekaligus berperan sebagai Kamen Rider Falchion dengan pedangnya yang bernama Mumeiken Kyomu, elemen kehampaan. Mumeiken Kyomu ini merupakan termasuk ke dalam satu dari 11 pedang suci yang ada di dalam teori Kamen Rider Cyber. Tujuan Bak datang ialah ingin menghancurkan segalanya sampai hampa sesuai dengan elemen dia. Kita masuk ke scene 1. Di scene 1, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil tengah memegang bola sambil menatap anak-anak lain tengah asik bermain bola. Namun mungkin karena rasa tidak percaya dirinya, kemungkinan anak tersebut mengurungkan niatnya untuk bergabung bersama mereka. Di samping anak tersebut terlihat seorang pria yang tengah membaca sebuah buku. Pria tersebut yang menyadari kegalauan anak itu akhirnya memberikan motivasi bahwa akhir sebuah kisah hanya dialah yang menentukan. Dalam scene 2, sementara itu di Wonderworld, muncul seorang pria yang tengah membawa sebuah pedang suci dengan nama Mumeiken Kyomu, serta membawa sebuah buku besar. Saat ia melewati bunga-bunga di sekitarnya, tiba-tiba bunga tersebut berubah menjadi layu dan sirna bagaikan terbakar api. Pria bernama Buck tersebut kemudian melemparkan buku itu ke langit, kemudian mengaktifkan kemampuan buku tersebut dengan menggunakan Mumeiken Kyomu. Secara otomatis, dari atas langit muncul sebuah portal besar yang memunculkan gerombolan Megiddo. Sementara itu, efek distorsi dari kejadian di Wonderworld rupanya juga berpengaruh terhadap di dunia nyata, hingga membuat penduduk menjadi panik seperti melihat akhir dunia. Dalam scene 3, di saat kekacauan tengah melanda dunia nyata dan Wonderworld, muncul 6 kesatria pedang dari Sword of Logos bagian utara yang menghentikan perbuatan Bakht. Tentunya Touma, sang main karakter di sini, yang menjadi Kamen Rider Cyber dan kawan-kawan, disambut oleh Bakht dari atas langit. Masuk ke scene 4, awal mula pertama Bakht diperlihatkan transformasinya menjadi sosok Kamen Rider Falchion dengan menggunakan Eternal Phoenix Wonderite Book sebagai akses formnya dan menggunakan Haken Blade Driver juga Mumeiken Kyomu yang terpasang pada drivernya. Ia berubah menjadi Kamen Rider Falchion Eternal Phoenix. Di scene 5, setelah Falchion bertransformasi, kini giliran Touma dan teman-temannya berubah menjadi bentuk rider masing-masing dan bersama memasuki Wonderworld untuk menghadapi langsung serangan Megiddo. Di tengah pertarungan tersebut, Falchion langsung menyerang Saber hingga akhirnya mereka bertarung satu sama lain, sementara Blades, Espada, Buster, Kenzan, dan Slash fokus menghadapi ribuan Megiddo. Untuk scene 6 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Brandon Milano Tumetan. Dipersilakan. Oke, di 6, di saat pertarungan tengah berlangsung, Mei dan anak kecil tersebut serta para warga yang ada dalam dunia nyata menyaksikan pertarungan yang begitu menegangkan melalui buku besar sambil menaruh harapan besar terhadap kemenangan Saber. Scene 7, awalnya Saber mengira kalau ia telah berhasil mengalahkan Falchion sepenuhnya. Namun saat suatu bulu yang jingga jatuh dari langit dan menyentuh Haken Blade Driver malah menciptakan sebuah hembusan api kuat yang kemudian memunculkan kembali Falchion seutuhnya. Rupanya, Kamen Rider Falchion sendiri merupakan kesatria pedang yang memiliki elemen yaitu immortal atau bisa kita artikan sebagai keabadian. Falchion pun melancarkan kembali serangannya hingga membuat Saber terpental jatuh bagaikan sudah tak ada harapan. Scene 8, tiba-tiba saja di sekitar area Touma tercipta sebuah
ledakan besar hingga efeknya terasa sampai ke arah Falsion. Kain-kain reka yang dipegang oleh Touma pun berapi dan tebasannya memunculkan Brave Dragon yang langsung menerjang Falsion, kemudian dia terbang ke langit mencapai buku di antara lubang dimensi tersebut. Saat Brave Dragon menyentuh buku tersebut, memunculkan dua naga lainnya dengan warna hitam dan putih. Tiga naga tersebut hingga menciptakan Wonderite Book baru dengan nama Emotional Dragon Wonderite Book. Scene 9, pertarungan kembali berlangsung antara Saber melawan Falsion dengan sengit. Namun dengan form barunya tersebut dapat memukul mundur Falsion. Di satu sisi, pertarungan Blades, Espada, Buster, Kenzan, dan Slash melawan semua Megiddo juga akan berakhir dengan mereka mengeluarkan seluruh serangan pamungkas mereka masing-masing. Disusul dengan Saber, Emotional Dragon yang juga melancarkan serangan right kick miliknya dan menerjang Falsion hingga menembus sampai ke bawah. Meskipun Falsion masih kembali hidup, namun dua naga yang lain langsung menyergap tubuh Falsion dan mendorongnya ke buku tersebut hingga ia kembali tersegel. Dengan tersegelnya Falsion, membuat Wonderworld serta dunia nyata kembali menjadi normal. Scene 10. Dengan berakhirnya, pertarungan sebelumnya, dunia seakan kembali seperti semula, seperti awal cerita dimulai. Anak yang bernama Suki akhirnya mau memberanikan dirinya untuk bermain bola bersama anak-anak lainnya. Dunia kembali damai berkat para ksatria pedang dari Sword of Logos. Ya, itulah yang kita jelaskan mengenai scene per scene dari film Kamen Rider Saber ini. Jadi yang akan kita rearrange adalah untuk scene ketiga ini akan dipindahkan jadi ke scene keempat. Tujuannya adalah karena agar alur cerita dapat lebih simpel dan langsung masuk pada inti masalahnya. Jadi sehabis bug ini datang, dia langsung berubah menjadi Kamen Rider, dia langsung bertransformasi menjadi Kamen Rider Falsion tanpa harus dipotong di sini kan setelah dia datang mengacaukan dunia, dia belum berubah. Nah, di sini terpotong scene Touma dan kawan-kawannya datang. Nah, di sini kita langsung ubah aja dari scene ketiga ini kita masukkan ke scene keempat, sedangkan scene keempat kita masukkan ke scene 3. Jadi ceritanya agar lebih simpel aja dan langsung pada inti masalahnya. Ya, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai kata-kata atau ketidakjelasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.